Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kali ini kita masuk ke materi peraturan Menteri Dalam Negeri yang terakhir tentang perencanaan daerah, pengganti daripada perencanaan sebelumnya, Permendagri nomor 54 tahun 2010. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan, sebelum kita sampai pada materi intinya, saya mencoba untuk mengantarkan dulu dengan judul Pengantar Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Pertama, ruang lingkup daripada Permendagri tersebut. Ini Bapak Ibu bisa melihat. Pertama itu adalah tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Jadi tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua, itu termuat di dalam pasal 2 dari Permendagri tersebut, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD. Dan yang ketiga, tata cara perubahan RPJPD, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Jadi 1, 2, 3 itu adalah esensi-esensi yang dijelaskan. Kemudian ruang lingkup. Nah, ini ruang lingkup ini yang seperti yang sudah ditayangkan tadi. Jadi pertama tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, kemudian tata cara evaluasi rancangan perencanaan daerah, JPD dan PJMD, dan tata cara perubahan. Kemudian prinsip-prinsip rumusan perencanaan pembangunan daerah. Prinsip A, prinsip transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang B, prinsip responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, berbagai masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah. Kemudian yang C, prinsip efisien, yaitu mencapai keluaran output tertentu dengan masukan terendah atau masukan yang terkecil dengan keluaran atau output maksimal. Huruf D, prinsip efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Yang E, prinsip akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian F, prinsip partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Huruf G, prinsip terukur, measurable, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Kemudian huruf H, berprinsip keberkeadilan,
yang merupakan prinsip keseimbangan antara wilayah, antara sektor, pendapatan, gender, dan usia. Huruf I, prinsip berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam SDA dan sumber daya manusia SDM masa kini, dan huruf Y, prinsip berkelanjutan, generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itulah tadi prinsip-prinsip. Sekarang kita bagaimana tata cara perencanaan pembangunan daerah dan hal-hal yang diatur dari Permendagri itu. Jadi pertama nomor, kedua perihal kandungan atau uraian isi. Nomor 1 perihal bagian ke-1. Kandungan atau uraiannya pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Nomor 2 bagian kedua tentang rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah atau SKPD. Ketiga bagian ketiga, tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. 4 bagian keempat, tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 5 bagian kelima, tata cara penyusunan rencana kerja pemerintah daerah rencana tahunan. Bagian ke-6, tata cara penyusunan Renstra perangkat daerah, rencana strategis 5 tahun. Bagian ke-7, tata cara penyusunan Renja perangkat daerah, rencana kerja. 8, bagian ke-8, data dan informasi pembangunan daerah. 9, bagian ke-9, penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD. 10, bagian ke-10, penyusunan rencana pembangunan daerah otonomi baru. Jadi dijelaskan situ perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka 1, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. 2, membuka kesempatan kerja. 3, menciptakan lapangan berusaha. 4, meningkatkan akses. Dan 5, bagaimana kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip meliputi A, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. B, dilakukan pemerintah daerah bersama-sama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. C, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. D, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Nah, kemudian perencanaan pembangunan daerah melalui yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan. Jadi orientasi proses menggunakan pendekatan A, teknokratik, ialah pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. B, partisipatif. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian C, politis. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih
ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan PPRI. D. Atas bawah dan bawah atas. Top down, down top. Kemudian pendekatan atas bawah dan bawah atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten kota, daerah provinsi hingga tingkat nasional. Kemudian pendekatan perencanaan pembangunan daerah ada yang bersifat holistik tematik. Holistik lengkap tematik ialah pendekatan holistik tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan, faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang B, integratif. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Yang C, spasial. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Jadi spasial itu ruang. Rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Nah, rencana pembangunan daerah itu terdiri atas A. RPJPD, B. RPJMD, dan C. RKPD. Rencana perangkat daerah terdiri dari A. Renstra, rencana strategis perangkat daerah atau SKPD, dan B. Renja, rencana kerja, bukan rencana kerja perangkat daerah. Kemudian dokumen perencanaan pembangunan daerah. Jadi skemanya seperti ini, diawali dengan perencanaan pembangunan daerah, judul, sebelah kanannya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 263 sampai 264, itu Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Jadi rencana pembangunan daerah di atas, kemudian di bawah rencana perangkat daerah. Jadi diatur dalam Undang-Undang 23 juga, pasalnya 272 dan 273. Sedangkan yang di atas tadi pasalnya 263 dan 264. Nah, kemudian di rencana pembangunan daerah bagi 3. RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD jangka panjang daerah, penjabaran dari visi misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang dan tata wilayah dan rencana wilayah. Kemudian itu dilanjutkan, dituangkan dengan peraturan daerah paling lama 6 bulan setelah RPJPD jadi sebelumnya berakhir. Kemudian RPJMD. Penjabaran dari visi misi
dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah di lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Itu ditetapkan dengan perda paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kemudian RKPD, penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah di prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP, maksudnya RKP pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian itu nanti ditetapkan dengan perda. Kemudian yang rencana perangkat daerah tadi ada 2, rencana 5 tahun, rencana tahunan. Yang 5 tahun disebut Renstra, rencana strategis. Memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan atau urusan pemerintah pilihan sama dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Nah, rencana kerja tahunan memuat program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah. Ya. RPJPD merupakan penjabaran dari visi misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPN, rencana tata ruang. Rencana wilayah merupakan, jadi RPJMD tadi sebenarnya di depan tadi sudah dijelaskan, cuma ini keulangan supaya lebih jelas. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang membuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJM. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, rencana perangkat daerah itu ada lengkap dan dia tadi. Nah, kemudian yang daerah RPJPD, RPJMD, tadi kita rencana perangkat daerah Renstra membuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib, urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun pedoman pada RPJ dan sifat indikatif. Kalau Renja itu program, membuat program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan RKPD. Ini kita melihat
Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada elektronik plan. Jadi di sebelah ada itu ada Bapeda menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Di bagian bawahnya ada perangkat daerah menyusun register perangkat daerah. Perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bapeda dan pemangku kepentingan. Itu disatukan. Kemudian tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Bagaimana tahap-tahapannya? Pertama, persiapan penyusunan. Kedua, penyusunan rancangan awal. Ketiga, penyusunan rancangan. Dan keempat, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Kelima, forum musyawarah rancangan akhir. Keenam, penetapan. Jadi inilah yang kita bahas sekedar pengantar dulu dari Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah. Jadi itu dulu, saya akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari atas kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.